Oke guys, balik lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan atau kulik kata menyajikan sebuah tulisan. Ini tulisan dari tulisan yang ditulis oleh seorang laki-laki, tapi dari sudut pandang seorang wanita atau seorang perempuan. Jadi ini merupakan curahan hati dari seorang perempuan atau seorang wanita dengan judul atau di bawah judul kepada lelaki masa laluku. Oke, kita langsung saja. Kepada lelaki masa laluku, kusimpan saja di bawah bantalku seikat wewangian lelehermu. Barangkali hadirmu bisa kekalkan rinduku yang terus meletup. Di sini, di ruang tempat menunggumu malam hari, angin tak kedengaran lagi. Sepi kita bermula dari sini, yang membuat kita bersedih tanpa kata-kata. Dingin di luar jendela, mengekalkan sunyi kita yang memeluk akar pepohonan. Dan barangkali esok aku tak ada lagi. Maaf lelakiku, tak bisa lagi ku sebut namamu, sebab kenangan tentangmu sudah tak lagi ada di sini. Izinkan aku menulis dan menyimpan surat ini di saku bajumu yang usang, mungkin sedikit kusut, seperti raut mukaku yang mulai berkerut. Mohon maaf, karena aku ingin memintamu bernostalgia lagi tentang segala kenangan kita yang berakhir tiba-tiba. Baru saja aku masih menemuimu di pelupuk mata, merasuk otakku, lalu menyusup ke dalam ragaku, tanpa berniat menyisakan ruangan yang lain buat dia, seorang yang akan menemui aku sebagai sebuah pemberhentian cinta masa kininya. Pesonamu masih membuat getar jantungku yang sudah teramat perih karena kau yang pergi tanpa pamit. Aku iri pada malam yang mampu membuatmu lelap tertidur tanpa ada pelukan tanganku lagi. Aku juga cemburu pada kacamatamu yang melekat kuat pada kedua matamu. Tapi tak apa, pergilah bersama kenangan kita. Menatapmu dari jarak yang begini seperti menghafal sebuah sajak. Senantiasa ada yang tak tergapai, selalu saja ada yang tak selesai. Dulu aku tidak pernah meminta banyak darimu, selain meminta satu malam. Satu malam dari sekian banyak malam untuk bersamamu. Itu sudah cukup bagiku, selain cinta yang kau miliki. Siapakah yang paham tentang apa yang kurasakan saat ini? Kau kah? Tidak. Engkau dapat melampiaskan kerinduanmu dengan berpuisi, dengan bersajak, dengan berlaku gila, dengan berteriak sesuka hati. Tetapi aku malah memendamnya seorang diri, membiarkan api rindu membakar tubuhku dari dalam bertahun-tahun. Jadi, siapa di antara kita yang paling menderita? Engkau atau aku? Aku bagaikan pengelana kehausan, dan kau seumpama musafir al-hila yang membawa aku menuju sungai Eufrat. Dan sebelum sempat aku menemuinya, kau menarikku kembali menuju padang panas membara. Kau mengajakku ke meja perjamuan, tapi tidak pernah mempersilahkan aku makan. Mengapa kau memberiku harapan di awal pertemuan, jika tidak pernah berniat untuk membiarkan aku memilikimu sebagai hartaku? Kupendam cintaku sekian lama tanpa mampu menceritakannya kepada siapapun. Engkau memaklumkan cintamu ke seluruh dunia, ke siapa saja, sementara aku membakarnya di dalam hatiku, dan engkau membakar segala sesuatu
yang ada di sekelilingmu. Aku harus menghabiskan hidupku dengan seseorang, padahal segenap jiwaku menjadi milik orang lain, milikmu. Katakan kepadaku, sayang, mana di antara kita yang lebih dimabuk cinta, engkau atau aku? Di ambang pintu ini, aku tak mau lagi menunggumu. Di antara sunyi denyut jantung yang menjalang dalam dada yang telanjang, sebab kenangan tentang kita selalu bercampur harapan yang tak pernah luput dari segala kegamangan. Kenangan yang selalu penuh dengan ledakan emosi dalam jiwa. Terpendar tak tahu arah, tapi indah. Barangkali kita sama-sama takut kehilangan cinta dan rindu yang selalu meledak-ledak. Kita selalu ingin mendapatkan keduanya dalam dirimu dan juga diriku. Meski kita tahu bahwa cinta memang diciptakan seperti permainan dadu di atas meja judi. Kalah atau menang, itu pilihan saat kita hanya punya kesempatan satu kali melempar. Kau sematkan bulan persis di langit sunyiku, itu dulu. Dan seperti angin menggigil di tasik yang telanjang, kita pun menyimpan rahasia angin kepada ranting berbunga. Jiwa kita pun terlena seolah-olah terbang menyangkal seluruh riwayat reruntuhan daun-daun. Apa yang abadi jika cinta hanya mengajarkan ketabahan saat kehilangan? Tak ada yang abadi selain sunyi, selain sajak. Jika jiwamu adalah sajak, maka akan kurengku kesenyapannya. Kutitipkan cinta di kantung kemejamu, dekat ke dadamu juga hatimu. Semoga terus berdegup agar kau mengenangku selalu, wanita masa lalumu. Apa yang membuatmu menangis saat kita berpisah secara begini? Tentang hati yang tak mampu mendekap rindu di antara musim-musim yang letih? Ataukah siapa yang menyelinap dalam mimpimu semalam hingga pagi ini kita tak mengerti bahwa dada kita juga ternyata bisa menyimpan riak tasik. Musim semi tak lagi abadi, sayang. Baru saja kau hadir di saat secangkir teh hangat hampir habis di mulutku. Bisakah kau merasakan nafasku ketika jarak yang memisahkan bibirku dan pinggir cangkir adalah nol? Bisakah kita memesan hujan pada langit ketika musimnya tak lagi abadi, lalu menyembunyikannya di kelakar pepohonan? Kureguk dirimu dalam secangkir teh hangat baru saja, sehingga pertemuan pahitku dan manismu melekat pada kecupku. Mengapa mesti meratapi musim yang melintas, kalau saja kita menjelajahi cuaca yang kita tinggalkan sendiri? Pernah dari bangku gereja di sebuah desa, kulihat bulu matamu teduh, meriap dalam senyap langit-langit gereja, lalu menghening di atas altar. Barangkali di sana tatapan kita memaksa lonceng menggaung hingga membuat kita lekas karib dengan segala bentuk keraguan untuk saling mencintai. Barangkali mencintaimu adalah seumpama keberanian ombak menantang matahari, tak melihat abad berganti. Mencintaimu barangkali semacam tersesat di hutan padat pepohonan, bingung karena tak tahu arah untuk kembali. Mencintaimu barangkali juga seumpama melewati jalan setapak menuju ladang, sambil menikmati aroma rumput segar sehabis hujan. Kau adalah sunyi yang selalu berdebar dalam darahku, lalu menyadarkan aku bahwa cinta itu hanya butuh satu hal, keberanian. Sebab cinta lahir bersama ketakutan untuk menghadapi kehidupan. Jangan lagi panggil aku sayang, sebab barangkali itu adalah kebohonganmu yang tersusun rapi di mulutmu. Selalu saja aku lupa bahwa ujian terbesar bagi cinta adalah kerinduan, bukan kehilangan. Demikian surat ini aku tulis
dengan sedikit emosi yang meletup, dengan gurauan basa-basi. Kiranya berkenan di hatimu. Jangan lagi kau kirim puisi untukku, sebab huruf-hurufnya terlalu sulit untuk kueja lagi. Bagaimanakah mungkin kubalas lagi puisi-puisimu, jika saja setiap hurufnya selalu menolak untuk berderet rapi. Sekian salamku dari perempuan masa depan. Kepada lelaki masa laluku, dari perempuan. Oh iya, sudah. Oh, sudah. Oh iya. Kepada lelaki masa laluku, kusimpan saja di bawah bantalku seikat wewangian lehermu. Barangkali hadirmu bisa kekalkan rinduku yang terus meletup. Mohon maaf karena aku ingin memintamu bernostalgia lagi tentang segala kenangan kita yang berakhir tiba-tiba. Ada semacam kerinduan dari curahan hati yang disampaikan seorang wanita ini terhadap lelaki masa lalunya, dan juga sedikit perasaan emosi. Emosi di sini lebih pada perasaan marah, perasaan rindu, dan juga perasaan bertanya-tanya, bagaimana saya bisa mengenal kau sejauh ini, dan bagaimana juga kita bisa pisah atau berhenti secara tiba-tiba. Jadi mungkin setiap perasaan atau pengalaman cinta dari masing-masing orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ini yang disampaikan oleh seorang wanita kepada lelaki masa lalunya. Saya pikir sekian saja mengenai tulisan dari kepada lelaki masa laluku. Mungkin ada pendapat dari teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Kita akan bertemu lagi di kata dengan pembahasan di video berikutnya.